Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك. Alhamdulillah yang saya muliakan seluruh para hadirin, para jamaah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dihadirkan oleh Allah dalam majelis ini karena rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita mudah untuk melangkahkan kaki, mengisi waktu-waktu kita di atas dunia ini dalam kebaikan. Semoga beberapa jam ke depan menjadi ladang amal bagi kita di setiap hembusan nafas kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita kembali dalam kajian kitab Al-Hikam, dan kajian kita malam hari ini sebelum kita masuk, saya akan mencoba mengulang kaji yang kemarin karena ada beberapa kawan-kawan kita, jamaah kita yang tidak hadir, mungkin belum sempat juga melihat. Tidak mengapa kita ulang kaji. Kalau kata bahasa orang kita Melayu, lancar kaji karena diulang. Ya, kalau kita lancar murojaah, lancar ulang-ulang, insya Allah kita semakin mengerti dan kita semakin paham. Pekan lalu kita sudah membahas tentang kefakiran manusia itu adalah sifat dasar atau hakikatnya kita manusia. Ya, kata beliau, faqatuka laka dzatiyah wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khafiya 'alaika minha wal faqatul adzatiyatu la tarfa'uka al-awarid. Beliau mengatakan ketergantungan kepada Allah adalah hakikatmu, sedangkan munculnya sebab-sebab ketergantungan adalah pengingat akan hakikatmu yang tak kau sadari itu. Dan ketergantungan yang bersifat hakiki itu tak akan mungkin pernah terpenuhi oleh sesuatu yang sifatnya nisbi. Jadi semua makhluk di atas dunia ini bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Tetapi Allah tidak pernah bergantung kepada apapun. Ya. Contoh, kita ini di atas dunia, supaya kita tahu sadar diri bahwa kita ini
diri kita yang sesungguhnya adalah lemah. Mau kita banyak uang, Pak Arya, mau kita sehat, Bang Mayang, mau kita mulia, Bang Iman, mau kita banyak kawan, itu bukan hakikatnya kita. Hakikatnya kita ini lemah. Ya, kita ini fakir kepada Allah. Kita membutuhkan Allah. Kita kaya karena kita dikasih uang sama Allah. Kita ini sehat karena kita tidak dikasih sakit oleh Allah. Kita ini adalah hamba, makhluk yang hina dina mimma imahin. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah dari air yang hina. Melengket aja di baju kita, geli kita. Benar nggak? Melengket aja di baju kita sudah nggak mau pakai sholat. Jijik kita. Itu punya kita sendiri. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Jadi kita kena di pakaian kita sholat, masih mau pakai untuk sholat. Kenapa? Jijik ya. Kita mau cepat cuci kan, dia mohon maaf. Mau lama-lama dia tidak. Kita mau cepat masuk ke kamar mandi, kita cuci. Itu Pak, kita dicipta dari itu. Waja'alna mimma imahin. Kami menciptakan manusia itu dari setetes air yang hina. Jadi kita mau sombong apa? Sombong apa kita? Ayo. Itulah hakikat kita. Makanya kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia kenal dirinya ini, dia akan kenal Tuhannya. Kalau dia tidak kenal dirinya, dia akan berlaku seperti Fir'aun, sombong, takabur, congkak, angkuh. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita ini ya, supaya kita kenal diri kita dikasih sakit sama Allah. Dikasih sakit, saya ulang kajian kemarin. Kita dikasih sakit sama Allah supaya kita kenal diri kita. Kalau tidak sakit, sombong kita. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu 400 tahun hidup dan berpuasa, tidak pernah sakit kepala, tidak pernah demam, tidak pernah dia sakit. Makanya dia memproklamirkan dirinya ana rabbukumul a'la. Dalam Al-Quran dia mengatakan, saya Tuhan yang maha tinggi, sembah saya. Karena dia tidak pernah sakit. Coba yang sakit hari ini, sombong enggak? Ada orang yang sakit sombong? Ada. Saya aja ini sakit kaki, lutut ini. Waktu sholat, mau sholat, ya Allah, hilang itu hebatnya kita. Satu, ini kesehatan. Rezeki. Begitu tidak dapat rezeki, mana kita punya hebat. Kali-kali kita udah satu kali. Tapi nggak dikasih sama Allah atau diambil sama Allah, itu dia terpuruk kita. Itulah hakikatnya kita miskin. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kamu itu orang yang fakir kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Kalau kamu tahu dirimu begitu, kamu rajin, ya Allah. Baik enggak? Baik.
semakin menghambakan diri kita kepada Allah. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, tolong saya. Memang itu yang didesain oleh Allah kepada kita, supaya kita jangan jadi seperti Fir'aun, jangan jadi seperti Qorun. Kata Qorun, tak ada sedikit pun andil siapapun ini saya dapatkan dari keahlian saya, kata Qorun. Padahal Allah yang kasih dia rezeki. Jangan seperti Sa'labah, begitu dikasih ternak yang banyak, dia lupa sholat Jumat, lupa sholat berjamaah. Ini semuanya. Oke. Jadi kalau Allah mengambil itu, ini baik bagi kita. Itulah hakikatnya kita. Kalau kita sakit, hakikatnya saya ini memang tidak mampu untuk menjaga diri saya sendiri. Kalau saya kemudian jatuh miskin, hakikatnya saya memang miskin. Saya datang ke atas dunia ini tidak bawa sehelai benang pun. Kalau saya kemudian hina dina setelah saya dapat jabatan, saya tidak dapat lagi jabatan. Kulillahumma malikal mulki. Memang Allah lah pemilik raja di alam semesta ini. Dia berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia cabut kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Itulah memang kita. Jadi pangkat, jabatan, ya, itu semuanya hanyalah hal-hal yang mesti kita syukuri, bukan mendatangkan kesombongan pada diri kita. Ya, ini kajian kita yang kemarin yang kita bahas. Nah, sekarang masuk lagi pada pembahasan untuk mendalami kajian yang kemarin. Ini memang kajiannya begini Bang ya. Jadi kalau Abang salahkan saya, jangan salahkan beliau. Memang begini, diremuk redamkan kita punya perasaan, supaya jangan ada kesombongan ini. Kala innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Tuh manusia itu banyak merasa dirinya hebat karena dia merasa hebat punya segalanya. Begitu Allah kasih tepuruk dia, baru dia kapok dan dia merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rupanya dia tidak raja. Ya, ini bukan hanya untuk antum, tapi ini lebih kepada saya pribadi. Kalau saya baca kitab ini, saya menusuk diri saya sendiri. Apa kamu punya ilmu ini? Ilmu ini karena Allah kasih. Anamal insana ma'alam ya'lam. Kamu itu fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Waktu kamu dalam perut tak ada yang kamu tahu. Mau mengajak ibu bapak tidak tahu kamu. Nanti kalau sudah beralih berusia, baru antum bisa ayah, ibu. Jadi ini memang mau dipukul kita ini dengan kitab ini, supaya kita punya kehambaan itu muncul. Banyak kita tidak muncul kehambaan ini karena ada togok. Tahu togok? Togok itu merasa dirinya Tuhan. Dirinya itu namanya togok. Dalam Quran ini sudah dibilang itu, surah Al-Alaq itu. Kalla inna insana la, baca itu ayat itu. Resapin. Manusia ini menjadikan dirinya togok, setengah Tuhan itu. Karena dia ar-ra'ahu istaghna, dia merasa dirinya bisa. Saya punya anak buah, saya punya uang, saya punya face wajah, saya punya pangkat, saya punya jabatan. Ini yang dia ketika sholat tidak khusyuk, itu masalahnya. Coba kalau dia memang butuh Allah, khusyuk, dia nangis-nangis di hadapan Allah. Paham ini? Ini belum masuk materi ini, baru pancingan sedikit. Jadi kenapa kita tidak khusyuk? Karena tidak muncul rasa kehambaan kepada Allah. Tidak ada muncul rasa butuh kepada Allah. Tidak ada rasa butuh. Tapi kalau kita punya rasa butuh kepada Allah,
pasti kita khusyuk sholatnya, pasti kita khusyuk zikirnya, pasti kita serius sholawatnya. Wah. Ya. Nanti kapan nanti kita nengok di akhirat baru kita serius melihat. La tarawunnal jahim, baru kita terbelalak. Ayah neraka itu memang betul-betul ada rupanya. Surga itu betul-betul ada, Masya Allah. Tapi udah terlambat. Udah di akhirat kita. Nah, seorang murid ini memang, kalau istilah guru saya itu, ambil ini istilahnya, pembantaian tonggo. Kita ini di pengajian tasawuf seperti ini, antum ini kita punya togo ini dibantai. Ya, makanya kalau hidup kita pelanting sana, pelanting sini, sebenarnya rahasianya terbaik buat kita di situ. Ya, kita kaji, masuk pada kajian yang selanjutnya. Ya, menceritakan apa hikmah di sebalik apa yang kita alami dalam hidup ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kajian, mari kita kirimkan satu Fatihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dan pikiran kita untuk memperoleh ilmu yang terdapat dalam kitab ini. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila rumi syahid mu'ata ila sakandari syawlillahi wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi Syekh Mu'atta'ila As-Sakandari fi kitabih Kamil Ata'iyah fi bab Islam wa mi'ah. Fi hikmah ihda wa mi'ah. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudaka faqatika wa taruddu fihi ila wujudi zillatika. Maratan tsaniyah. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa taruddu fihi ila wujudi zillatika. Beliau mengatakan bahwa sebaik-baik waktumu adalah sedekat-dekat dirimu. Waktu-waktu yang terbaik buatmu adalah tashhadu fihi wujuda faqatika, bahwa engkau melihat, engkau menyadari betapa bergantungnya dirimu kepada Allah. Wa taruddu fihi ila wujudi dillatika, dan betapa hinanya dirimu. Ya. Beliau mengatakan khairul awqatika, waktu yang terbaik yang engkau miliki, waktu yang terbaik yang engkau miliki adalah waktu di mana engkau menyadari, engkau melihat betapa tergantungnya dirimu ini kepada Allah, dan betapa hinanya dirimu ini di hadapannya. Ya, paham ini maksudnya ini? Belum? Sebentar, pelan-pelan saya jelaskan.
Beliau menyampaikan bahwa waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, manakah waktu yang terbaik? Waktu yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah waktu di mana kita itu sangat dekat dengan Allah. Waktu di mana kita sangat dekat dengan Allah. Kapan waktu sangat dekat kita kepada Allah? Waktu ketika kita sangat membutuhkan Allah. Ketika Bang Reno kemarin kecelakaan anak sama adiknya, doamu pasti betul-betul merapat kepada Allah. Benar nggak? Itu contoh. Ya Allah, tidak ada lagi jalan. Tidak ada jalan. Kita lemah, uang nggak punya. Lalu gimana? Ya kan? Siapa yang menolong ini? Teman-teman pada susah semuanya juga. Ya, sholat itu walaupun hanya singkat, tapi meratapnya kepada Allah. Walaupun kita sibuk, tapi hati kita tolong bantu ya Allah. Itu maksudnya. Kamu merasa sangat dekat dengan Allah ketika kamu butuh Allah. Dahsyat sekali kajian beliau. Ya. Ketika tidak ada lagi jalan kecuali kamu bergantung dan berharap penuh kepada Allah, itu waktu terbaik yang Allah kasih sama engkau. Itu waktu terbaik. Ya. Besok mau hari raya gak punya uang, anak minta duit. Waduh. Ya Allah, gak ada jalan. Betul-betul kita merata kepada Allah. Itu waktu yang terbaik di sela-sela waktu yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Di situ itulah kata beliau, waktu betapa dekatnya kita dengan Allah, tidak ada jarak sama sekali. Mungkin kita zikir ini masih rasa jarak. Ketika kita berzikir, kita ini masih merasa berjarak dengan Allah. Allah, tapi pikiran kemana-mana. Kalau kelamaan dikit sudah ada bunyi. Tapi ketika dompetnya nggak ada isi, anak minta uang jajan, istri kesana kemari sudah mentok. Terasa sekali sholatnya itu, Pak. Sholat hajat itu terasa sekali walaupun hanya 2 rakaat. Dari awal takbir sampai terakhir salam itu khusyuknya minta ampun. Tidak ada celah untuk setan masuk ke situ. Paham ini? Ini maksud beliau di situ. Itulah hikmahnya. Hikmahnya Allah buat kita terpuruk supaya kita merasakan kedekatan kita kepada Allah. Dan di situ itulah kita menyaksikan Allah hadir dalam kesendirian kita, dalam ratapan kita, dalam pengakuan kita, dalam kefakiran kita. Nanti saya kasih bukti contoh-contoh. Jangan sombong sama diri kita masing-masing. Ini ngaji ini jangan sampai ada kesombongan yang gak akan dapat ilmunya. Nah, karena ini kenyataan hidup yang beliau ceritakan. Dan ini telah dilukiskan oleh para nabi dan rasul mengalami hal yang sama. Bukan hanya kita. Para nabi dan rasul ini mengalami fase-fase ini. Ya. Mengalami fase-fase ini. Ketika Rasulullah SAW pasca setelah selesai surat Al-Alaq itu turun, beliau berdakwah satu persatu, orang per orang.
Lama itu turun ayat berikutnya, surat berikutnya, sampai orang mengatakan diolok-olok Rasulullah. Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhannya. Pokoknya intimidasi dan lain sebagainya itu dirasakan oleh Rasulullah. Apa tidak, bagaimana itu perasaannya? Ya, seorang pembawa risalah, utusan Allah, dihinakan. Kita ini hanya duit aja bikin kita pusing. Kalau Nabi ini bukan duit yang bikin dia pusing, malah duit yang menghamburkan itu untuk dakwah. Habis itu hartanya Khadijah itu untuk dakwah Islam, supaya kita ini dapat cahaya Islam. Makanya pengorbanan Rasulullah itu luar biasa untuk kita supaya selamat ini, supaya kita dapat Islam ini. Ya, makanya siapa yang menempuh jalan kenabian, dia mesti dapatkan apa yang dirasakan oleh Nabi. Antum semua, kita semua ini mengikuti jalan kenabian ini. Ya, kita harus rasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah, walaupun hanya sedikit saja. Ya, sampai diolok-olok, sampai Nabi itu mau jatuhkan dirinya ke dalam jurang gitu. Saking dadanya sesak betul, tidak ada lagi. Dianggap tukang sihir, dianggap penyair, dianggap. Sampai kemudian turun di waktu duha, turun surat apa? Ad-Duha. Ad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengarkan saya artikan ini ayat. Saya kalau lagi dirundung masalah banyak di waktu duha atau di waktu malam, saya baca ini ayat, saya resapi betul-betul. Apa artinya itu? Waktu duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu malam apabila telah gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kamu ya Muhammad tidak akan ditinggalkan oleh Tuhanmu, tidak akan berpaling Tuhanmu darimu, dan tidak akan meninggalkan. Ingat ini baik-baik, camkan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu harus menjadi prioritas utama dalam hidupmu, karena dia lebih kekal daripada dunia. Dunia ini kamu makan jadi tai, kamu pakai usaha, kamu pelihara badan jadi tua, nggak bisa. Kita paksakan aku pakai skincare apa sih? Maaf ibu-ibu ya, kita mau desain apapun ini tubuh tua, nggak kekal. Yang kekal itu di akhirat. Itu yang mesti kita kejar betul-betul habis-habisan Pak Wahya. Itu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kelak kamu akan senang atas pemberian Tuhan kepadamu. Nih, di posisi yang selanjutnya ini kajiannya agak menarik, agak dalam ayat ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu dalam keadaan yatim, kemudian kamu dipelihara oleh Allah? Nabiullah Muhammad yatim. Kita ini semuanya yatim. Sekarang kita ini yatim semuanya. Mau harap sama siapa? Sama bapak? Sama emak? Mereka ada tua ya? Bukankah kita ini juga yatim dulu? Terus Allah pelihara kita, Allah kasih besar kita, Allah kasih makan kita, Allah kasih kesehatan sama kita.
dan yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kita tersesat jalan, terus Allah kasih kita hidayah. Dengan hidayah ini kita memperoleh petunjuk dari Allah. Kita jadi tekun beribadah, kita tekun berzikir, kita tekun bersolawat, kita tekun menghadiri pengajian-pengajian. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan kami dapati kamu itu miskin dan kami kayakan engkau. Kami beri kebutuhanmu. Terus fa'ammal yatima fala taqhar, anak yatim kamu jangan hadik. Wa amma sa'ila fala tanhar, kalau ada orang yang meminta kamu jangan marah-marahin dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan kepada orang sampaikan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada. Ya. Oke. Jadi kajian kita hari ini adalah pertama, kalau bukankah semua yang kita miliki hari ini kesehatan? Allah diberi kita sehat karena Allah tidak kasih kita sakit. Kenapa kita tidak sakit? Karena Allah kasih kita sehat. Kenapa kita nggak miskin? Karena Allah kasih kita kekayaan. Kenapa kita tidak hina? Karena Allah muliakan kita. Oke, sekarang kalau kemudian Allah kasih sakit sama kita, kalau Allah seretkan rezeki kita, kalau Allah kemudian cabut kemuliaan yang ada pada diri kita, maka sesungguhnya itu adalah Allah memaksa kita supaya kita punya waktu luang. Saya ulangi ya. Allah memaksa kita supaya kita punya waktu luang, supaya kita betul-betul bersendiri, hanya berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, dan mendekat secara zahir dan batin, sehingga kita merasakan Allah itu betul-betul ada, betul-betul hadir dalam kehidupan kita. Dan itu adalah waktu yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Jadi jangan pikir itu Allah itu jahat, tidak. Menurut beliau, justru ketika kita seperti itu, disitulah Allah berikan kepada kita rahmat dari Allah yang dicurahkan, betul rahmat itu dari Allah untuk kita. Dicurahkan keberkahan dari Allah untuk kita. Dicurahkan pintu kedekatan yang tadinya tertutup, tidak pernah kita khusus sholat Allahu Akbar. Dapat berapa berapa basket ikan nanti ya, dapat berapa nanti jualannya, itu yang muncul dalam sholat. Proposal saya diterima tidak nanti ya, gimana? Tapi begitu kita terpuruk, istri tinggalkan kita, na'udzubillah, anak kita sakit di rumah sakit, na'udzubillah, baru kita, ya Allah, sehatkan. Ya Allah, tidak ada jalan lagi, hanya Engkau yang bisa menolong. Di situlah kata beliau, kita tasyhadu, kita melihat, menyaksikan. Baru terasa kita khusyuk sekali ketika kita sudah hina betul. Baru terasa itu enak sekali zikirnya, la ilaha illallah. Terasa sekali itu sujudnya sambil menangis, ya Allah. Sekarang tidak. Sekarang tidak. Nanti tunggu aja. Tunggu aja. Ya, itu kalau kita jauh dari, nanti Allah paksa kita. Ada jalan yang kedua, sukarela. Sukarela itu apa? Tidak perlu nanti kena cambuk dari Allah. Kita sudah dekat sekali. Walaupun dia kaya, tapi dengan kekayaannya itu dia semakin dekat dengan Allah. Bersedekah,
Dia tahu bahwa ini bukan miliknya. Dia dekatkan dirinya kepada Allah lewat sedekah. Ya. Dia tahu bahwa pangkat jabatan yang dia miliki ini adalah pemberian Allah. Semakin dia sukarela, semakin dia taat kepada Allah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh, dia tahu ilmu ini yang dia punya ini adalah pemberian Allah. Seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang ganteng, cerdas, punya pangkat dan jabatan. Ya. Oke. Nah, ini yang sukarela. Jadi ada dua jalan untuk kita menyaksikan, merasa dekat sekali dekat kepada Allah. Yang pertama, yang ini yang paling tinggi, kita dengan sukarela menghambakan diri kepada Allah, betul-betul ikhlas beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saat-saat yang terbaik. Makanya ketika kita zikir dan kita betul-betul ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, kita merasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijab-hijab itu, dan kita sudah merasa dekat sekali kepada Allah. Dan yang kedua adalah jalan dipaksakan oleh Allah supaya kita ini mengaku di hadapan Allah. Ya. Oke. Para hadirin sekalian, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah buat seperti itu pada diri kita, ambil hikmahnya. Hikmahnya itu adalah supaya saya ini lebih taat kepada Allah. Itu aja. Ya. Oh, memang saya tidak pernah kusuk selama ini. Memang saya tidak pernah kusuk. Sholat itu hanya sekedar melepaskan tanggung jawab. Ya, oh saya zikir ini supaya tidak ketahuan sama Pak Ustadz bahwa saya tidak zikir. Memang Allah buat sama kita masalah dalam hidup ini supaya kita serius mendekat. Itulah saat terbaik yang Allah kasih. Ya. Contohnya. Walaqad nasarakumullahu fi badrin wa antum adillah. Dan sungguh kami telah menolong umat Islam pada saat perang Badar. Wa antum adillah, dan pada waktu itu kalian merasa hina. Kita ini kalau sudah merasa hina di hadapan Allah akan tolong kita. Ya. Tidak usah takut untuk merasa hina di hadapan Allah. Allah akan tolong. Benar, ini ilmu satu. Kalau sudah memang betul-betul sudah tak ketemu jalan simpang kemana, belokan kemana, pakai jalur langit, sudah selesai. Ya. Kemarin ada cerita sama saya kan, dua-dua pegawai negeri, orang Siak, tapi malah istrinya yang gugat dia cerai. Padahal suaminya orang rumahan. Sehingga sudah sebaik apa abang kok bisa digitukan sama istri? Anaknya dua-dua sekolah di pondok, istrinya pakai cadar tapi lepas cadarnya. Suami ini tidak pernah merokok. Orang rumahan jarang keluar, nggak seperti abang-abang yang lain, nongkrongnya di kafe kan. Jadi saya bilang, aneh juga saya ini abang. Jadi dia ngomong sama saya kemarin gitu ya, Bang Samsul. Kemarin dia ngomong panjang lebar, dia nangis gitu. Padahal dia apa? Dia inspektorat. Dia pegawai inspektorat, pegawai penyidik. Dia yang menyelidiki kepala desa, pegawai-pegawai yang membelok-belokkan dana atau segala macam itu diperiksa. Dia pula yang kena cobaan yang kayak begitu. Istrinya yang ngadat. Masya Allah. Saya bilang, buat apa lagi abang cakep? Nggak keluar rumah, nggak merokok. Di rumah bantu istrinya nyapu, nyuci piring. Kok bisa ya? Saya bilang, saya pun nggak habis pikir ini. Saya bilang sama dia, saya nggak habis pikir kok bisa abang begitu ini. Itulah Pak Ustaz. Dengan derai air mata itu, itulah Pak Ustaz. Anak kecil, anak saya, dia bilang semenjak baru lahir
Semenjak lepas dari cerai dari lepas dari ibunya, tidak nyusu lagi dengan ibunya, saya yang rawat. Bangun malam saya gantikan, karena saya kasihan sama itu, dia kerja di puskesmas, dia juga kerja, dia pegawai, sudah tinggi juga. Kok bisa? Saya bilang bukan kok bisa, Pak. Ini memang ujian buat Allah, dari Allah buat Allah. Biar abang lebih dekat. Antum baca, saya bilang hasbunallah wa ni'mal wakil 400 kali. Besoknya dia telepon, alhamdulillah Pak Ustaz ada titik-titik terang. La haula wala quwwata. Ini orangnya kekurangan apa lagi? Duitnya ada bersera. Ada duitnya, bukan bersera, ada duitnya, pegawai. Istrinya kerja, cakep. Kok bisa dituntut cerai? Nah, ini masalah kadang-kadang medsos ini. Media sosial kata dia gitu. Makanya ibu-ibu kalau tak tahu media sosial malah bagus. Ya. Nah, begitu ya. Jadi ada yang sukarela, kalau yang sukarela ada yang memang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kata beliau dalam penjelasan, ketika Allah berikan kepada kita problem yang sangat luar biasa, Allah cabut kekayaan kita, Allah kasih kita masalah yang bertubi-tubi, Allah serotkan rezeki kita, macam-macam lah dalam kehidupan ini. Ya, itulah kemudian Allah sebenarnya sedang memberikan kepada kita taufik, sedang mengucurkan kepada kita rahmat, sedang memberikan kepada kita pertolongan, sedang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Disitulah yang beliau katakan, di saat-saat seperti itulah waktu terbaik yang Allah berikan untukmu. Sehingga apa? Sehingga kamu merasakan kualitas ibadahmu, kedekatanmu kepada dengan Allah tidak ada jarak. Sepakat nggak ini saya ngomong begini nih? Kenyataan dalam hidup nggak nih? Kenyataan nggak nih? Iya. Makanya beliau sampaikan ini. Saya baca kitab ini macam awak pula yang dikupas sama beliau. Macam pribadi saya pula yang dia kupas. Belum dia sampaikan, walaqad nasarakumullah wa antum azillah. Bukankah ketika pada saat perang Badar itu kalian berhadapan dengan pasukan Quraisy. Tentara Quraisy itu sebanyak 1000, kamu hanya 300, kamu hanya punya 7 kuda, 7 kuda 70, 7 kuda 4 onta. Quraisy 70 kuda 100 onta. Dilawan dengan perlengkapan. Ini ciut lah itu nyalinya. Nyali sahabat sempat ciut. Mak, ini yang kita mau lawan ini orang-orang yang biasa berperang. Sampai Nabi satu malam itu nggak tidur, ya Allah. Tolong bantu. Kalau nggak kamu bantu hari ini, ya Allah, tidak akan ada lagi yang menyebut Allah, Allah, Allah selepas ini. Tolong bantu kami. Sampai Nabi punya selendang itu. Dalam riwayat, Nabi pakai selendang begini berdoa. Sampai jatuh selendangnya begini. Saking seriusnya beliau minta sama Allah. Semalaman suntuk. Ini bukan masalah uang, bang. Masalah keselamatan kita semua ini yang diminta sama Allah, sama Nabi. Semalaman suntuk beliau minta, supaya ketika menang dalam perang Badar ini, Islam bisa tegak, manusia banyak yang selamat termasuk kita ini. Jangan pandang remeh doa Nabi semalaman itu. Sampai Abu Bakar datang, Abu Bakar angkat, bawa lagi itu selendang. Nabi lagi berdoa, diangkat, diletakkan selendangnya. Sama Nabi, sama Abu Bakar sama Nabi begini, Nabi berdoa. Doanya tidak begini, ya Allah,
untuk kita semua ini yang dipikirkan sama Rasulullah. Bukan makan yang dipikirkan sama Nabi. Kita keselamatan dunia akhirat. Segitunya Rasulullah. Karena apa? 1000 lawan 300. Yang 300 ini baru mau berperang. Hanya ada Umar sama Hamzah aja yang hebat. Selebihnya kroco-kroco, budak-budak. Sementara di sana pasukan-pasukan perang besar. Perlengkapan. Makanya para sahabat nengok, Masya Allah, gak bisa kita menang. Wa antum adillah. Allah tuliskan dalam Quran itu, bukan saya yang ngomong. Kamu merasa dirimu tidak mampu. Para sahabat merasa, udah kita kalah hari ini. Tapi apa Allah katakan? Walaqad nasarakumullah. Allah turunkan pertolongan, 1000 malaikat turun kepada Rasulullah dan sahabatnya. Tiba-tiba ada orang hilang kepalanya, tiba-tiba mati. Bahkan setan itu iblis tunggang langgang padahal iblis yang ngompor-ngompor, ayo perang. Begitu ditengok, ditarik bajunya sama salah seorang kafir Quraisy. Mau kemana? Tidak, kamu tidak melihat apa yang saya lihat. Kenapa? Malaikat semua turun membantu Rasulullah dan para sahabat memenangkan pertempuran itu. Jadi ketika ini saya mau pompain kalian punya iman ini gimana caranya. Ini saya ceritakan Nabi, ceritakan sahabat supaya semangat. Ketika kita merasa dirinya hina di hadapan Allah, disitulah pertolongan Allah. Itu maksudnya ayat itu. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya apa-apa yang saya gantungkan kecuali kepada Engkau rezekiku. Bukankah rezekimu. Ya Allah, anak saya ini, saya tidak mampu, didik, bimbing ya Allah. Disitulah pertolongan Allah tuh. Kalau kita merasa hina, tapi kalau kita merasa sok, Allah tidak akan tolong kita. Itu buruk tambah kita. Tambah menjadi gila, stres kita. Gimana ini? Mau kemana dia mau pergi? Sama orang pintar dia sendiri aja nggak bisa selesaikan masalahnya. Apalagi tambah dengan kita. Nah, yang paling utama kita dekati adalah Allah. Harus yakin dengan ayat itu. Ini satu. Yang kedua, ada contoh kedua lagi. Di zaman Rasulullah ketika perang Hunain. Ini bahayanya kalau takabur. Kalau ujub, sombong, ini bahayanya. Ketika Nabi datang bersama dengan sahabatnya, dengan pasukan Rasulullah sebanyak 12.000 orang, menggempur Hunain pada saat perang Hunain, mau menghancurkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nabi bersama dengan 12.000 pasukan. Kata orang sahabat-sahabat Nabi, tak ada yang mengalahkan kita hari ini. Karena melihat banyaknya pasukan. Apa yang terjadi? Para sahabat Rasulullah tidak bisa, bukan Rasulullah ya, para sahabat ini, pasukannya Rasulullah tidak menang di pertempuran Hunain, padahal banyak sekali jumlahnya. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum wa lam tughni ankum syai'a. Ingatkah dulu ketika perang Hunain terjadi? Ketika kamu merasa dirimu hebat, kamu merasa banyak. Tapi banyaknya kamu punya pasukan itu tidak mampu mengalahkan mereka sedikit pun. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Jadi kalau kita merasa hina di hadapan Allah, Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita takabur di hadapan Allah, Allah jauhkan pertolongannya dari kita. Itulah saat yang terbaik, kata beliau, ketika kita merasa terpuruk di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, disitulah kita akan merasakan pertolongan Allah itu datang bertubi-tubi kepada kita. Ini mohon maaf. Bang Reno mungkin mengatakan jampi-jampinya Ustadz hebat. Saya mengatakan tidak, itu pertolongan Allah buat antum. Katanya patah sudah kakinya, di rongsnya sudah buka. Kalau Allah bilang tidak.
bergantung kepada Allah di luar akal kita, di luar akal kita semua. Jadi jangan antum jumawa dengan diri, dengan banyaknya teman-teman yang akan menolong, dengan adanya bos. Bos itu bukan Tuhan. Dia bos, kalau Allah tidak gerakkan hati, dia nggak akan tolong kita. Tapi kalau teman, walaupun dia miskin, tapi Allah gerakkan hati dia untuk tolong kita, dia akan bantu kita. Dia akan bantu. Allah yang gerakkan dia, kau bantu sana, kau tolong sana, kasihan dia. Ya, tiba-tiba bos menengok, kayaknya matanya ini sembab, ada apa kawan ini? Kau tak butuh pinjaman tak? Entah kapan-kapan kau bayar terserah, ini saya pinjamkan lah. Pakai, kasihan. Kita tidak tahu siapa yang gerakkan dia. Allah. Ya, kan begitu bagaimana? Insya Allah. Jadi kalau saya baca ini kitab Al-Hikam Bang Wanto, kayaknya dia kuliti lah awak ini. Pandai betul memang penulis kitab ini. Ya. Oke, jadi begitu. Di para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya tutup terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra. Ini berkaitan dengan ilmu yang kita pelajari, ilmu tasawuf. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran, dan sesungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para hadirin sekalian, kajian ini mengaitkan dengan surat tadi, bahwa ada di situ kata hamba. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabinya. Itu pangkat Rasul, pangkat Nabi dihilangkan oleh Allah dalam ayat ini menggunakan kata hamba. Maka dalam teks sufistik mengatakan, ketika seseorang berada pada titik kehambaan yang sangat, disitulah dia akan menjalankan satu perjalanan spiritual yang dahsyat. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sedih betul dengar ya.